ke-23 sampai ayat yang ke-24. Sudah ketemu semuanya? Nah, baik, saya akan bacakan ayat yang ke-23, nanti Bapak Ibu baca ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata bahwa apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 24. Nah, baik Bapak Ibu, di situ di dalam ayat yang ke-24 dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi tatkala kita melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan, ternyata ada upah yang besar yang Tuhan mau berikan kepada kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini saya mau mengulang kembali tentang apa itu melayani. Ya, melayani ya, berasal dari kata layani. Ya, berasal dari kata layani. Ya, menurut KBBI itu apa? Kamus besar bahasa Indonesia. India ngawur ya. Kamus besar bahasa Indonesia itu berarti membantu. Ya, melayani itu berarti membantu, menyiapkan, atau juga bisa diartikan sebagai mengurus ya apa yang diperlukan seseorang. Itu melayani menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan orang-orang yang melayani disebut pelayan ya. Jadi orang-orang yang melayani disebut pelayan. Pelayan atau hamba itu juga berasal dari bahasa Yunani, Bapak Ibu. Kalau kita belajar bahasa Yunani, pelayan itu apa? Doulos. Ya. Pelayan itu doulos. Artinya orang yang melayani tuannya karena sudah dibelinya atau sudah membelinya dari pasar budak ya, dari pasar budak. Dan seorang pelayan tidak punya hak lagi atas dirinya sendiri. Menurut bahasa Ibrani bahasa Yunani dikatakan demikian. Lah Bapak Ibu, ada juga diakonus ya. Diakonus itu apa artinya? Pelayanan atau pelayan yang membantu atau pelayan yang mempunyai tugas di meja makan, yaitu memberi makan orang yang sedang lapar dan membuat kenyang sampai kenyang. Yang membuat kenyang sampai kenyang. Nah, luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Wes kenyang tambah kenyang. Nah, di sini kita belajar bersama-sama. Kalau kita review kembali ya, kalau kita belajar kembali tentang masa yang lalu, saudaraku pernah dengar kisahnya Yusuf? Bagaimana kisah Yusuf? Dia mengalami perjalanan yang panjang sampai pada akhirnya dijual oleh abang-abangnya gitu ya, oleh saudara-saudaranya. Pada zaman dahulu ada pasar yang dinamakan dengan pasar budak, Bapak Ibu. Ya, bisa kita lihat dalam kisah Yusuf yang pada waktu itu menjadi budak ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya. Nah, di sini saya jelaskan bahwa budak atau hamba tidak memiliki, sekali lagi ya, budak atau hamba tidak memiliki hak lagi, ya, tidak memiliki hak sedikit pun atas dirinya. Apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kebutuhan tuannya harus diikuti ya. Harus dituruti, baik itu kebutuhan atau keinginan yang positif, baik kebutuhan yang negatif. Jadi Bapak Ibu, budak tidak dapat menentukan seperti apa dia melayani tuannya dan tidak dapat melawan tuannya. Kalau tuannya suruh dia mati juga dia harus apa? Mati. Karena apa? Karena dia tidak memiliki sedikit pun hak atas dirinya, hak hidup atas dirinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, akan tetapi pada kenyataannya banyak juga budak-budak juga bisa melarikan diri. Nah, sekarang ini sudah mendapat pergeseran yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Makna kata budak ini sehingga tidak disebut sebagai budak lagi, tetapi di hari-hari ini atau di saat-saat ini ya sudah berganti menjadi hamba atau pelayan ya. Jadi kata budak itu kok rasa-rasanya kok agak begitu kasar gitu ya. Maka untuk sekarang ini dirubah menjadi atau diganti menjadi hamba atau dirubah menjadi pelayan. Jadi kalau dalam WA group saya tidak mengatakan hai budak-budaknya Tuhan gitu, enggak ya. Tapi apa? Hai pelayan-pelayan
pelayan Tuhan. Coba kalau saya tuh WA sama Bapak Ibu saudaraku semua di WA grup, mari para budak-budaknya Tuhan. Kita melayani dengan sungguh-sungguh. Mas Rufus katakan, wejian gitu. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekarang ini berubah atau berganti menjadi hamba atau menjadi pelayan. Jadi kalau setiap minggu saya ingatkan, mari pelayan-pelayan Tuhan, kita datang kepada Tuhan ya. Padahal sebenarnya juga artinya sama. Hai budak-budaknya Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada umumnya menjadi pelayan itu bukan hal yang disenangi banyak orang. Ya, sekali lagi, pada umumnya menjadi pelayan itu bukan hal yang digemari oleh banyak orang. Ya. Orang bisa melayani karena pekerjaan. Orang bisa melayani karena tuntutan. Nah, sebagai contoh Bapak Ibu, waiters itu apa ya? Orang yang melayani ya, atau mereka melayani sebagai apa ya? Pramusaji ya, waiters itu ya. Pramusaji di kafe-kafe ya. Di tempat mereka bekerja, di tempat mereka pelayanan seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun dan kebudayaan manapun pada umumnya tidak mau menjadi pelayan. Bapak Ibu mau enggak kira-kira menjadi waiter? Mau enggak? Kalau Pak Kris mungkin mau ya, karena saya pernah dilayani Pak Kris. Jadi waitersnya saya, Pak, bosnya Pan Buin ya, tukang masak. Nggak Pak, ya Pak Eko, gitu ya. Puji Tuhan. Jadi segala bidang beliau bisa. Baik di gereja juga di sekuler juga bisa. Tapi pada umumnya Bapak Ibu ya, sebagai manusia biasa seperti ini, enggak ada yang mau jadi pelayan. Gitu ya. Tidak ada yang mau jadi pelayan. Nah, di sini kita belajar bersama-sama. Inilah yang menjadi perbedaan orang Kristen dengan yang lain. Jadi pelayan menjadi simbol utama kekristenan. Ya, pelayan menjadi simbol utama kekristenan. Kekristenan merupakan pelayanan, ya, pelayan di dunia ini. Dan kita sebagai orang-orang Kristen, ya, ada banyak alasan kita mengapa harus melayani Tuhan. Dalam beberapa pertemuan-pertemuan yang lalu sudah kita bahas bersama-sama, sudah kita belajar bersama-sama ya. Kekristenan itu merupakan pelayanan di dunia ini ya. Sebagai orang Kristen ada banyak alasan mengapa kita harus melayani. Kira-kira kenapa Bapak Ibu kita harus melayani? Simpel saja, karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kita. Nah, di sini kita belajar Bapak Ibu, semua orang Kristen dipanggil untuk melayani. Amin. Amin. Jadi bukan hanya saya, bukan hanya Bapak Ibu, tetapi semua orang Kristen di dunia ini, ya, semua orang Kristen di dunia ini memiliki suatu panggilan atau mereka dipanggil untuk melayani. Ya. Jika engkau memang Kristen, jika engkau memang orang Kristen, apa tugas kita? Ya, layanilah seorang akan yang lain. Sudahkah kita melayani hari ini? Ya, kalau kita berbicara masalah melayani Bapak Ibu, jangan kita anggap melayani itu hanya di gereja saja, ya. Jangan anggap kita melayani itu hanya di gereja, bertugas sebagai WL, bertugas sebagai singer, bertugas sebagai multimedia, ya, bertugas menjadi apapun, ya. Melayani itu tidak seperti itu. Tetapi ada banyak hal yang harus kita kerjakan untuk dunia ini. Kita sebagai warga masyarakat misalnya, ya, kita juga boleh melayani masyarakat, ya. Salah satunya mengikuti kegiatan sosial di masyarakat. Itu juga melayani. Dan malam hari kemarin tuh saya lihat story-nya Mas Rufus ya. Dia ikut apa namanya? Ikut kumpulan Karang Taruna. Itu juga hal yang baik. Karena kita ini hidup sebagai makhluk apa? Sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Ya. Kalau kita sakit pasti yang cawe-cawe siapa? Orang lain. Kalau kita punya gawe, kalau kita punya mantu, sing cawe-cawe sapa? Apa awake dhewe sing arep masak dhewe gitu? Ndak mungkin. Tapi semua ikut cawe, termasuk saudara kita, termasuk tetangga kita. Jadi Bapak Ibu di sini melayani itu bukan hanya sekedar melayani, bertugas sebagai ya, rohaniawan di gereja ini, tetapi melayani itu jauh lebih pentingnya ketika kita bisa melayani orang-orang di sekitar kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang seringkali kita lupakan. Ya, kita lupakan sebagai orang Kristen.
Ya, melayani bukan hanya yang bersifat gerejawi, tetapi juga menyangkut lingkungan, menyangkut masyarakat. Ya, siapa yang dilayani oleh orang Kristen? Yaitu Tuhan kita. Nah, di sini kita belajar bersama-sama Bapak Ibu, mengapa orang Kristen melayani? Karena orang Kristen dipanggil untuk melayani. Yang pertama, melayani adalah sikap hidup murid Kristus. Ya. Mengapa kita harus melayani? Karena ternyata Bapak Ibu, melayani adalah sikap hidup murid Kristus. Yuk katakan bersama-sama, melayani adalah sikap hidup murid Kristus. Ya, Bapak Ibu ya. Melayani adalah sikap hidup murid Kristus. Di dalam Markus 10 ayat yang ke-45, saya akan bacakan saja Bapak Ibu. Markus 10 ayat yang ke-45. Di situ dikatakan bahwa karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan akan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi di sini Bapak Ibu, mengapa orang Kristen harus melayani? Karena melayani adalah sikap hidup murid Kristus. Sebagaimana Kristus sudah terlebih dahulu melayani, sebagaimana Kristus sudah terlebih dahulu memberikan contoh, memberikan teladan bagi setiap kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, melayani itu merupakan hak istimewa ternyata ya. Bukan kewajiban istimewa. Kalau kewajiban itu seolah-olah kita lakukan dengan apa? Keterpaksaan. Tetapi hak itu apa? Segala sesuatu yang kita terima. Kalau kewajiban apa? Segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Tetapi di sini melayani bukan kewajiban ya, tetapi melayani merupakan hak yang istimewa yang dianugerahkan Tuhan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, luar biasa Bapak Ibu ya. Kita dapat hak yang istimewa daripada Tuhan. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-1, demikianlah hendaknya orang-orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Nah, saudaraku, ini sangat luar biasa sekali. Melayani merupakan hak yang paling istimewa, yang sangat istimewa, yang Tuhan boleh anugerahkan dalam setiap kehidupan kita. Ya. Kita boleh ada sampai hari ini itu karena anugerah. Kita ada sebagaimana kita ada sampai hari ini, bisa sehat, bisa kuat, bisa makan, bisa minum, semua karena anugerah Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, mengapa orang Kristen melayani? Saya ingin mengulang saja, melayani itu merupakan sebuah ucapan syukur. Merupakan sebuah ungkapan syukur kepada siapa? Kepada Allah. Atas apa? Atas kasih Allah yang hidup ya, dalam setiap kehidupan kita. Allah sudah merelakan anaknya sebagai tebusan ya, menebus setiap dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita ini hanya mampir-mumpi ya. Hidup kita ini hanya sementara ya. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, di tengah-tengah kehidupan yang sementara ini Tuhan masih panggil kita. Tuhan masih berkarya atas hidup kita ya. Tuhan masih ya, melakukan hal yang terbaik untuk kita. Ini merupakan anugerah terbesar daripada kita. Dia merelakan anaknya yang tunggal menebus dosa kita. Di dalam Matius 20 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-28. Baik, saya akan bacakan kepada setiap kita. Di situ dikatakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitu besarnya kasih Tuhan dalam setiap hidup kita. Begitu ajaib, begitu dahsyatnya karya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita menyadari dalam kehidupan kita, ya. Menyadari dalam kehidupan kita. Jangan sia-siakan oleh setiap anugerah yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, ya. Saya mau katakan, berbicara masalah anugerah Tuhan ini Bapak Ibu ya, saya sangat terberkati dengan anugerah Tuhan. Mas Rupus, saya mau tanya, Mas Rupus itu kan sudah hidup sama saya sudah berapa bulan? Telu ya. Kira-kira Mas Rupus, ketika kamu ya Mas Rupus itu hidup sama Pak Eko, tahu ndak hobinya Pak Eko? Tahu. Nah, apa aja? Jalan-jalan, piknik. Mbak Jum tahu hobi saya? Tahu apa? Mancing. Ya tak? Bener, mancing ya bener. Dian tahu hobi saya?
Jalan-jalan, piknik. Mungkin Bu Buin juga tahu hobi saya. Apa Pak Eko? Makan nasi goreng ya gitu ya. Kalau dulu makan nasi goreng, kalau sekarang makan soto, tapi puji Tuhan sotonya tidak ada. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berbicara masalah anugerah Tuhan. Saya itu punya hobi pertama piknik, yang kedua mancing. Benar yang dikatakan Mbak Jum ya. Bukan saya janjian sama Mbak Jum, kok bedek aku mancing gitu dah. Gitu ya. Tapi di sini Bapak Ibu, saya mempergunakan segala sesuatu itu tepat pada waktunya. Saya tidak mau menyia-nyiakan oleh setiap anugerah yang Tuhan mau berikan kepada setiap hidup kita. Beberapa minggu yang lalu, Pak Kristiantoro itu bilang sama saya, "Bro, ketoknya aku njaluk izin besok minggu ya, lah meh ngopoan gitu ya. Aku ki meh beranjang." Buset kan gitu, tak seneni memang, tak seneni. Kalau hari ini memang izin ada keperluan keluarga, tak seneni. Kamu itu loh bro aku. Wes entuk anugerah daripada Tuhan. Apa kowe kan dadi Yunus meneh tak gitu kan. Terus dia ndak jadi beranjang. Gitu ya. Kalau saya sangat terberkati dengan anugerah Tuhan seperti ini Bapak Ibu ya. Saya ingin memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Gitu ya. Saya memang punya hobinya itu jalan-jalan, tapi saya pergunakan tepat pada waktunya. Ya tak? Kalau mau dipikir kesempatan Bapak Ibu, pekerjaan saya itu juga sebagai tour guide. Pak Kris mungkin sudah tahu tour guide. Itu orang yang melayani orang-orang piknik, ya tak? Nek minggu itu mesti rame. Ya tak? Satu hari itu kalau antar orang piknik jadi tour guide itu paling enggak 500.000 resik. Wis maem warak entuk cap, entuk oleh-oleh saka tempat wisatanya, tempat apa namanya? Oleh-oleh dapat ya gitu ya. Tapi saya tidak mau seperti itu. Saya mau pergunakan waktu itu dengan sebaik-baik. Waktunya ibadah ya ibadah. Amin. Iya, waktunya pelayanan ya pelayanan. Waktunya mancing ya mancing. Waktunya beranjang ya beranjang. Ya. Waktunya piknik ya piknik. Tidak saya gunakan mancing untuk apa? Tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah di sini Bapak Ibu saya mau berkata ini serius Bapak Ibu ya. Kita harus bisa memanajemen waktu kita. Ya. Jangan kita berkata Tuhan berkati aku, Tuhan sayangi aku, Tuhan pulihkan hidupku, sementara engkau tidak melaksanakan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Ingat ya Bapak Ibu ya. Saya ingatkan kepada setiap kehidupan kita. Saya juga belajar seperti itu. Saya mengorbankan uang-uang yang banyak untuk apa? Untuk bisa beribadah terlebih dahulu. Gitu ya. Amin. Ya jadi saya mohon dengan sangat, ada jemaat Tuhan di tempat ini, jangan pergunakan hari Minggu untuk jalan-jalan. Gitu ya. Dulu saya terberkati dengan Mbak Ami, Mas Nano. Mas, nanti saya selesai ibadah saya mau piknik. Oh iya baik, kan gitu ya. Saya selesai ibadah mau piknik, tapi kan ibadah dulu. Tidak saya berangkat pagi-pagi Pak Eko saya mau piknik seperti itu. Tapi Pak Eko saya mau ibadah. Saya mau piknik, tapi saya ibadah dulu. Seperti itu yang bagus. Prioritaskan tuh Tuhan, amin. Ya, dalam kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu, ini firman Tuhan menegur setiap kehidupan kita. Ini berbicara masalah anugerah Tuhan. Jangan kita berkata Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku, sementara hidupku tidak sesuai dengan apa yang dimaunya Tuhan, dimau Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang yang dapat melayani adalah orang yang sudah ditebus Allah. Jadi orang yang bisa melayani, orang yang dapat melayani Allah adalah orang yang sudah ditebus oleh Allah. Oleh karena itu dengan melayani kita ikut serta dalam membangun tubuh Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita ini orang-orang yang sudah ditebus Tuhan. Amin. Kita ini adalah orang-orang yang sesungguhnya kita ini adalah budak Kristus. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan oleh kita harus laksanakan. Semuanya itu pilihan itu ada di dalam setiap hidup kita. Setiap kita diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Setiap kita diberikan free will oleh Tuhan. Ya, kamu mau pilih yang baik, tentunya juga berakibat baik. Kalau kamu pilih yang jahat, kamu juga berakibat jahat dalam setiap kehidupanmu. Setiap kita diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Jadi saudaraku, pilihan ada pada kita. Kita mau melayani dengan sungguh, kita mau melayani dengan setia, atau kita malah kabur daripada pelayanan. Lah Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua pilihan ada di dalam hidup kita, ya. Jadi pilihlah yang baik. Allah mengizinkan kita melayaninya karena kita adalah hambanya, dan juga Allah mempunyai rencana yang baik dalam hidup kita.
Nah, di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, dalam pelayanan tidak ada yang pelayanan kecil, tidak ada pelayanan yang besar, ya. Pelayanan ada yang kelihatan, ada juga yang tidak kelihatan, dan semuanya itu bernilai. Jadi ketika kita melayani itu tidak ada pelayanan yang besar, tidak ada pelayanan yang kecil, tidak ada pelayanan yang terlihat, juga tidak ada pelayanan yang tidak terlihat. Semuanya ada nilainya, Bapak Ibu ya. Semuanya ada nilainya. Ya, diibaratkan lampu, Bapak Ibu. Nah, ini ada lampu ya. Diibaratkan lampu yang besar dengan lampu yang kecil itu sama pentingnya. Betul enggak? Lampu yang besar dan lampu yang kecil itu sama pentingnya. Pentingnya untuk apa lampu itu? Menerangi, betul ya. Menerangi Bapak Ibu ya. Lampu yang besar juga untuk menerangi, lampu yang kecil juga untuk menerangi. Dan di sini bisa saya simpulkan bahwa keduanya itu sama pentingnya, ya. Keduanya itu sama pentingnya di dalam satu rumah, ya. Dan semuanya itu sesuai dengan kebutuhan. Ya, kita pasang lampu yang besar karena kebutuhannya ruangannya besar. Kita pasang lampu yang kecil karena kebutuhan ruangannya kecil. Nah, di sini kita belajar bersama-sama Bapak Ibu, semuanya disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, dalam melayani tidak ada pelayanan yang besar, tidak ada pelayanan yang kecil. Semua itu disesuaikan Allah, ya. Semua itu disesuaikan Allah sesuai dengan karunia masing-masing. Seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu tatkala ditugaskan menjadi apa namanya? Itu di sini pelayanan paling kecil itu apa ya? Doa itu besar ya, sangat besar kalau di sini ya. Pelayanan paling kecil misal sebagai kolektan gitu ya. Itu juga bernilai di hadapan Tuhan. Nah, saya dipercayakan melayani membawakan firman. Ya, ini juga bernilai di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, semua itu tergantung dengan kebutuhan. Ya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen sudah dikaruniai oleh Tuhan, ya. Semacam karunia yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Saya dengan Mas Rufus beda karunianya. Saya dengan Mas Nano beda. Kalau Mas Nano kan pintar jualan, ya toh? Kalau saya suruh jualan malah bangkrut. Gitu ya. Dan mungkin saya tidak punya mental, maaf ya, saya tidak punya mental seperti Mas Nano. Saya itu sebenarnya jirih orangnya, ya gitu tak? Saya jirih. Coba seandainya satu kali saja Mas Nano, dagangannya Mas Nano saya yang bawa, tidak sampai di mana-mana, saya mungkin mandek. Ayo tuh nih, tak bayar dewi kan gitu, gitu. Tuh nih, tak bayar dewi, gitu. Supaya apa? Saya dapat laporan dari Mas Nano bahwa dagangannya habis. Ya. Lah Bapak Ibu, semua itu disesuaikan dengan karunia masing-masing. Ada di sini yang punya karunia bernubuat, di sini ada karunia yang lain, karunia menggembalakan, ya, karunia pengajaran. Kita ini diberikan Tuhan karunia yang berbeda-beda dengan satu tujuan khusus, yaitu apa? Memperlengkapi sebagai tubuh Kristus, ya. Yang penting dalam melayani adalah bagaimana kita memberi diri kita, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Percuma ketika kita dipercaya karunia yang luar biasa, bahkan dikatakan multi talent gitu ya. Tetapi kalau kita tidak mempergunakan semuanya itu dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan ya luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan, semuanya menjadi sia-sia. Nah, Bapak Ibu, kecenderungan kita sebagai orang yang sudah melayani, ya, ketika kita dipercaya dengan sesuatu yang besar, kita akan menjadi sombong. Ya, inilah penghalang-penghalang pelayanan kita Bapak Ibu. Jadi setiap kita di tempat ini yang sudah punya karunia yang luar biasa, ya, jangan kita menjadi sombong. Ya, jangan kita berkata, oh enggak ada aku ini loh gerejanya itu enggak maju. Oh enggak ada aku ini loh enggak ada itu. Oh enggak ada aku itu loh enggak bisa bangun seperti itu. Bisa di sini tuh bisa bangun karena banyak tukang yang mengerjakan.
Lah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bersama-sama. Lah, sikap yang harus ada dalam melayani, jika mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang pertama, kita harus menjadi pribadi yang rela berkorban. Yuk, katakan bersama-sama. 2, 3. Menjadi pribadi yang rela berkorban. Ya, rela berkorban Bapak Ibu. Rela berkorban maksudnya adalah kita harus siap. Kita harus siap sedia menghadapi setiap kesulitan yang ada. Ya. Menghadapi tantangan yang ada, menghadapi penderitaan yang ada, yang mungkin ke depan kita akan kita alami. Tapi satu hal yang harus kita percaya Bapak Ibu ya, kita ke depan kita tidak tahu. Tetapi satu hal yang harus kita imani bahwa pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Mungkin saat ini engkau mengalami pergumulan hidup dalam keluargamu, percayalah ke depan Tuhan punya waktu yang baik untuk memberkati keluargamu. Amin. Mungkin saat ini engkau diizinkan Tuhan mengalami suatu penderitaan yang luar biasa, mengalami sakit penyakit yang luar biasa. Imani, perkatakan dan alami. Ya. Imani bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup memberkati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, rela berkorban, ya, rela berkorban. Tantangan apapun, penderitaan apapun yang kita alami, kita harus mau rela untuk berkorban. Contohnya Bapak Ibu, kita harus siap mengorbankan waktu kita. Hal yang sepele, ya, aplikasi sederhana. Mengorbankan waktu kita. Ya, mengorbankan waktu kita. Misal, mengorbankan waktu untuk latihan. Ya berkorban waktu ya. Seharusnya saya itu udah mandi, udah bersih dan lain sebagainya, sudah makan kenyang dan lain sebagainya, sudah ngopi dan lain sebagainya. Tapi korbankan waktunya itu untuk latihan. Itu misal ya contoh aplikasi sederhana. Ya. Mengorbankan waktu untuk belajar kita ya seperti itu. Banyak hal ya. Bagi anak-anak sekolah yang masih sekolah mengorbankan waktunya untuk belajar, untuk melayani Tuhan terlebih dahulu. Itu rela berkorban Bapak Ibu. Ya syukur-syukur rela berkorban segalanya untuk Tuhan itu jauh lebih bagus. Tapi ini semua proses, ini semua belajar ya. Saya juga belajar. Ya bukan perkara yang mudah untuk kita bisa berkata, "Oh, aku mau berkorban untuk pelayanan." Itu bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu ya. Diperlukan apa? Sikap hati yang benar, betul tidak? Diperlukan sikap hati yang benar, diperlukan ketulusan hati, diperlukan kerelaan hati, diperlukan kesungguh-sungguhan hati kita untuk bisa berkorban untuk Tuhan. Nah, yang pertama Bapak Ibu, sikap yang harus ada dalam melayani, jika mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita harus menjadi orang-orang yang rela berkorban. Amin. Dan yang kedua, prioritas. Apa itu prioritas? Prioritas itu adalah sesuatu yang harus kita utamakan terlebih dahulu, ya. Sesuatu yang harus kita utamakan. Prioritas di sini berarti mengutamakan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Sekali lagi, mengutamakan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Ya, daripada keinginan kita dengan serius. Nah, tugas yang diberikan diutamakan dan konsentrasi ya tidak terganggu dengan kepentingan pribadi seperti itu. Jadi kita harus tahu skala prioritas. Itu Bapak Ibu ya. Seperti halnya tadi saya katakan. Ya waktunya mancing ya mancing, waktunya dolan ya dolan, ya waktunya ibadah ya ibadah seperti itu. Nanti Bapak Ibu kalau misal ini saya waktunya ibadah seperti ini, waktunya pelayan seperti ini tak tinggal mancing apa jadinya? Ya toh? Tak tinggal beranjang, tak oleh-oleh beranjang do seneng. Untuk iwak akeh 15 kilo gitu ya do seneng ya. Tapi apakah semuanya itu bisa membangun hidup kita? Tidak. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ayo prioritaskan hidup kita. Prioritaskan kepentingan kita terlebih dahulu ya. Prioritaskan kepentingan Tuhan terlebih dahulu. Setelah itu kita bisa berpikir hal yang lain. Yang selanjutnya saudaraku, disiplin ya. Untuk bisa melayani Tuhan ataupun sikap yang harus ada dalam melayani Tuhan, yaitu kita harus menjadi orang-orang yang disiplin. Disiplin itu apa kira-kira? Bukan hanya tepat waktu, ya itu salah satunya ya. Disiplin. Kalau dalam mengerjakan sesuatu berarti tepat waktu. Sebagai mahasiswa harus tepat waktu membayar kuliah. Supaya tidak dibicarakan di waktu dalam kelas gitu ya. Udah makan di sini gratis, asrama gratis, tapi kamu udah bayar kuliah. Saya juga rasakan hal yang sama seperti itu Mas Lupus. Untung saja rumah saya dekat. Tapi saya dekat pun juga saya tidak pulang. Karena kalau saya pulang saya malu gitu ya. Kenapa saya malu?
Lah wong di kuliah kae lho sapa sing kuliah kae wong aku kuliah dhewe obatane gitu ya. Saya pulang saya malu. Wah, urung rampung kuliah kok bola bali. Maaf dalam bahasane wong Jawa wong kok senenge jek nyusu mbokne wae kan gitu. Enggak seperti itu. Ya. Lah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus disiplin. Dalam melayani Tuhan kita harus memiliki kedisiplinan. Disiplin di sini berarti menaati aturan Tuhan. Nah, ya tak? Menaati aturan Tuhan. Dalam suatu pertandingan apabila kita tidak disiplin kita akan didiskualifikasi Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak disiplin kita akan dikeluarkan. Disiplin di sini menyangkut hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sekali lagi, disiplin di sini menyangkut hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu melayani Tuhan, kita harus tahu apa yang menjadi maunya Tuhan. Ya, melayani Tuhan, kita harus tahu apa yang menjadi kemauan Tuhan kita. Lewat apa kita bisa menjadi tahu kemauannya Tuhan, ya? Lewat bersekutu, ya. Lewat hubungan pribadi dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Nah, bagaimana Bapak Ibu kehidupan pribadi kita dengan Tuhan? Masihkah kita saat teduh ataukah kita malah bolong-bolong? Masihkah kita berdoa setiap saat ataukah justru malah kita tidak pernah berdoa? Masihkah kita mendengar renungan-renungan harian atau membaca renungan harian? Ya, ataukah masih bolong-bolong atau tidak pernah melakukan semuanya itu? Lah Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita tidak melakukannya, maka pelayanan kita tidak akan menjadi berkat. Sekali lagi, ketika kita tidak disiplin dalam pelayanan ini, kita tidak akan menjadi berkat Bapak Ibu ya. Jadi pastikan hidup kita bisa menjadi berkat. Ya, itu salah satu ciri-ciri kehidupan Kristen ya, menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam, ya toh? Amin. Iya, untuk semuanya itu enggak mudah Bapak Ibu. Diperlukan pengorbanan. Nah, ya, diperlukan prioritas, skala prioritas seperti itu. Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya ini yang terakhir ya. Kita harus menjadi pribadi yang kerja keras, bukan keras kerja Bapak Ibu ya. Kalau kelas kerja itu selalu bekerja terus tanpa leren supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Tetapi di sini Bapak Ibu kita harus menjadi pribadi yang bekerja keras, ya bekerja keras. Dan bukan hanya bekerja keras, harus ada ketekunan dalam hidup kita, ya. Karena kerja keras di sini berarti kita melakukan dengan sebaik-baiknya. Ya. Melakukan dengan sebaik-baiknya. Kita melakukannya dengan sempurna. Kita melakukan ya dengan tidak kekurangan sedikit pun. Ya. Ini dapat dilakukan jika kita tekun mengerjakan. Jadi kalau kita bekerja keras untuk Tuhan, ya, kita bisa lakukan semuanya itu ketika ada ketekunan dalam mengerjakannya. Tekun berarti tidak lalai, ya, gitu. Tekun berarti tidak lalai. Jadi mengerjakan semuanya itu dengan konsisten. Nah ya, mengerjakan semua dengan konsisten sehingga apa? Sehingga kita akan dapat menikmati hasil yang baik. Saya percaya Bapak Ibu, saya yakin, saya percaya ketika kita itu bekerja keras untuk kemuliaan nama Tuhan di sini ya, dan ada ketekunan, pasti hasilnya memuaskan. Betul itu Bapak Ibu ya. Coba nek awake dhewe gitu ya, kita semuanya itu leda-ledi, menjadi orang yang leda-ledi. Malah ngopot wae, ora kerja ya ora didit ya. Kalau kita punya prinsip seperti itu, wong leda-ledi seperti itu, kira-kira Bapak Ibu, hasilnya maksimal enggak? Tapi kalau kita kerjakan semuanya itu dengan ya tekun, ya ada kerja keras yang kita jalankan, saya yakin, saya percaya hasilnya akan maksimal. Ya, hasilnya akan maksimal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya saya ambil saja contoh Mas Rufus Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena saya terberkati juga dengan dia. Dia itu seorang YouTuber. Ya, Mas Rufus ya. YouTuber. Sampai tongsis yang di gudang itu diobrak-abrik, digoleki. Ya, harusnya pakai itu gue pacul iso ya. Pacul ini. Diobrak-abrik. Supaya apa? Supaya vlog yang dia kerjakan atau syuting yang dia kerjakan itu bisa maksimal. Terus pakai tongsis gitu. Sampai-sampai apa itu namanya? Stand apa itu? Stand HP punya saya itu dibawa. Ya kemana bawa? Neng pantai mbah wingi ra digowo gitu ya, dibawa. Supaya apa? Hasilnya maksimal seperti itu. Dan saya melihat dalam 3 bulan yang lalu itu baru 500 berapa subscribe gitu ya. Sekarang itu mencapai 800 berapa sekian gitu ya. Untuk mencapai hasil seperti itu dibutuhkan kerja keras, konsisten. Konsisten di sini artinya apa?
Ya dia selalu melakukan setiap saat ada event-event yang baik, dia vlog, ada event-event yang menurut dia ada edukasi pembelajaran seperti itu, dia buat apa shootingan, dia buat apa ya istilahnya itu video edukasi seperti itu. Ya. Mas Rufus itu bisa dapat uang ketika berapa subscribe? 1000. Berarti kurang berapa ratus? 150. Ya 150. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah 30 ya 30 orang. Ayo Bapak Ibu yang punya HP Android, silahkan di like, subscribe dan komen di situ. Oh gitu ya. Ya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau udah 1000 penontonnya udah banyak, dia akan dapatkan uang dolar gitu ya. Uang dolar. Jadi segala sesuatu yang dia kerjakan dengan maksimal, dengan tekun, ya dengan konsisten, pasti hasilnya akan memuaskan. Aku ki pengen tiru-tiru Bapak Ibu, tapi ora iso. Nek ngomong fales. Ayo guys gitu. Orang malah guyu dewe gitu ya. Tapi dia dengan pedenya orang tanya, "Ini di mana Pak ngobrol?" gitu. Lah ngopo tutup PPKM kan gitu. Saya tuh lucu sendiri. Tapi bukan di situ yang saya bahas ya. Tapi ada satu hal yang harus kita kerjakan dalam hidup kita ya. Ketika kita bekerja keras, kita tekun, pasti ada hasilnya. Amin. Iya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga harus bantu saya dalam melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini ya. Saya juga harus kerja keras. Bapak Ibu yang tekun. Amin. Ya jangan sampai saya kerja keras Bapak Ibu ndak tekun ya padha wae kan gitu ya. Tapi kita sama-sama berjalan ya toh. Ya segala sesuatu yang sudah kita lakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan ya wis dikubur dalam-dalam ya. Tapi kita akan lakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan memiliki sikap hidup yang demikian, kita dapat melayani Allah dengan sungguh-sungguh. Ya. Melayani dengan sungguh-sungguh berarti memberi yang terbaik, memberi dengan kasih. Ya. Kita kepada Allah, kita melayani bukan karena ada sisa-sisa yang kita miliki, tenaga-tenaga yang kita miliki, sisa-sisa pikiran yang kita miliki, waktu yang kita miliki, mungkin sisa uang yang kita dapat. Ya. Tetapi Bapak Ibu, di sini melayani dengan sungguh-sungguh berarti memberikan semuanya itu untuk Tuhan. Nah, dalam Kolose 3 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24 tadi dikatakan sebagai penutup firman Tuhan pada pagi hari ini ialah apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan baginya sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Amin. Jadi biarlah pada firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, semakin diteguhkan, semakin dikuatkan ya, semakin dikenyangkan, semakin dipulihkan ya, sehingga kehidupan kita dalam melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini dan di tempat-tempat yang lain, Tuhan juga pakai kita lebih hebat dan lebih luar biasa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang semuanya untuk berdoa. Kita akan berdoa bersama-sama. Ibu Mukiem ya bisa berdoa syafaat, doakan untuk bangsa dan negara kita ya, doakan untuk wilayah kita di tempat ini.